Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif juga, seri dari kelas IF 401. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 2. Ya. Eh, untuk dosennya itu dari Bapak Riyad Sahara. Nah, untuk pengerjaannya ini sebenarnya berkelompok, tetapi karena saya sebelumnya terkendala dengan ada juga pekerjaan dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan dulu sebelumnya. Jadi karena kalau saya udah mempresentasikan duluan, jadi saya membuat aplikasi sendiri ya. Oke, untuk ketentuannya ini, aplikasi ini ditugaskan untuk membuat website ya yang bertema edukasi seperti open source dengan menggunakan sebuah web framework dan dengan ketentuannya itu memiliki database pengelola data karena yang disediakan dipersilakan menggunakan DBMS apapun sesuai kebutuhan. Fitur register dan login untuk guest mendaftar jadi pengguna apps, detail konten dan notifikasi yang bisa diakses jika guest sudah login sebagai pengguna apps. Jika tidak, hanya bisa melihat thumbnail. Nah, terus pembagian hak akses, biasanya di sini ada dua, ada admin dan juga user, ya, user biasa. Terus ada GUI responsif untuk semua perangkat desktop, tablet, mobile, dan lain sebagainya. Materi edukasi yang ditampilkan pada apps bisa berupa artikel dan file multimedia seperti image, video, atau PDF, audio, dan video. Setiap materi edukasi disediakan kolom atau feed diskusi atau komentar bisa diakses pengguna jika sudah menjadi pengguna apps. Untuk diskusi atau komentar dibuat hierarki seperti komentar pada media sosial seperti Facebook contohnya ya. Terus penggunaan apps bisa upload materi edukasi dan akan publish jika admin apps memberikan approval atas materi edukasi tersebut. Terus diunggah websitenya dengan domain hosting gratis ya. Terus ini untuk dokumentasinya. Oke, langsung ya kita ke pembahasan step yang digunakan itu. Untuk framework yang saya gunakan ini adalah Laravel, Laravel versi 10. Jadi PHP yang digunakan itu PHP 8.2. Terus untuk beberapa step yang digunakan, saya menggunakan GitHub juga eh, untuk repositorinya ya, karena biar memudahkan juga buat deployment-nya nanti. Oke, Anda deployment itu saya menggunakan Railway. Oke. Terus selain Laravel, saya juga menggunakan library AOS Animated Control Library, di mana eh, seperti yang kita tahu library, nah ini tampil seperti ini ya, hampir sama seperti di presentasi PowerPoint. Selanjutnya saya juga menggunakan Laravel UI. Ini Laravel UI ini library bawaan daripada Laravel untuk memudahkan pembuatan autentikasi ya, karena udah dibuatin gitu kalau misalnya kita menggunakan library ini. Terus saya juga menggunakan CK Editor karena bisa upload artikel dan lain sebagainya ya. Editor. Ini untuk Railway-nya eh, alasan saya kenapa menggunakan Railway pertama tampilan bentuknya itu seperti Docker ya. Jadi kalau misalkan ada database atau image ataupun yang mau di ini tinggal di custom aja tuh atau tinggal ditarik sesuaiin ya. Database-nya saya menggunakan MySQL ya. Ini udah disediain ya, tinggal database di sini udah ada. Terus ini kenapa tadi saya menggunakan GitHub karena si Railway-nya ini dia membaca langsung integrasi dengan repo kita ya di GitHub-nya ini, terus branch-nya, branch main, ini buat nama domainnya ya, domainnya, terus beberapa komen ya, yang dibutuhkan untuk konfigurasi website ini. Oke, langsung saja ini untuk tampilan aplikasinya ya. Nah, ini iOS yang tadi saya sempat singgung, Press, nah, munculnya gitu kan. Nah, itu ini implementasi daripada iOS. Oke, terus ada halaman about, ini course, kursus yang tersedia ya. Nah, struktur, kontak, nah, course di sini
karena saya kondisinya belum login sama sekali, jadi kalau misalnya saya mau akses, ya harus login dulu. Nah, saya login sebagai user. Ini, nah, kenapa muncul tampilan seperti ini? Karena saya kan hostingnya di gratis ya. Jadi dari web browser ini sendiri mendetek kalau ini tuh nggak aman gitu. Oke, tapi so far semua fitur berjalan. Ini ya, ini menarik data ini. Tadi kan di depannya ada thumbnailnya kan. Terus pas di klik kita login, setelah login kita baru bisa akses ini si halamannya itu kan ada image ya. Oke, terus untuk komentar juga kita bisa komentar ya. Seperti ini oke testing kan tuh. Kita bisa edit lagi. Misalkan, oke testing ya, kita update itu lagi. Ini. Oke kan sesuai ya. Oke, selain itu user juga bisa membuat eh, artikel ya. Tapi artikelnya itu kalau bisa misalkan membuat dia nggak langsung ke publish. Jadi harus ada approvalnya dulu daripada si administrator dari si aplikasinya ini. Jadi kursus yang muncul di sini atau artikel yang muncul di sini itu tuh hanya yang sudah di approve atau hanya admin sendiri yang buat dia bakal auto masuk ke sini gitu. Kalau misalkan kenapa yang saya buat nggak masuk karena ini masih pending statusnya ya. Tuh, kayak misalkan ini kan buat misalkan, kalau misalkan saya lihat view. Nah, ini contoh kalau misalkan uploadnya apa book atau PDF ya. Jadi bisa ke render juga, bisa download juga. Oke, terus yang satunya juga sama, PDF juga. Oke, terus kalau misalkan mau diedit, ya, diedit ditambahin tadi konten artikelnya di bawah si PDF-nya. Kalau misalkan mau diupdate file PDF-nya, thumbnail-nya mau diupdate mungkin, kan itu sesuai kebutuhan saja. Oke, bisa di delete juga ya. Oke, saya bisa buat judulnya tes demo, demo, ya, demo, ya, demo testing. Terus saya embed misalkan dari link YouTube ya. Sampai garis. Ini copy seperti embed muncul ini sudah 90 artikel. Nah, kenapa ada audio dan video? Jadi audio dan video seperti ketentuan dari tugasnya itu kan kita bisa upload audio atau video ya. Maksudnya itu bukan embed seperti ini, tapi misalkan dari lokalnya itu dari lokal si user ya bisa juga gitu. Tinggal sesuaiin aja. Ini, nah ini upload materi ini tuh related dengan yang di atas ini. Jadi kalau misalkan juga ada beda yang mau diupload ya udah aku sambung aja. Emailnya, hmm, saya pakai yang sama juga ya. Oke. Nah, kan bisa di save as draft kan. Nih, ternyata kan udah kan draft gitu kan. Terus kalau misalnya kita edit, nah ini seperti ini lagi kan. Sampai coba view ya. Hmm. Nah, tampilannya seperti ini kan. Ini ya sama aja, tinggal diklik nanti eh, jalan juga. Sama berjalan dengan normal juga. Oke, misalkan ini kan draft ya, kita edit, terus, nah, submit for review ya ini. Kalau misalkan si artikelnya ini atau course-nya ini kita mau publish, tapi ya emang harus di-approve dulu sama si administrator.
Nah, statusnya udah berubah ya jadi pending. Oke, untuk mencoba fitur delete. Oke, delete. Yes. Oke, berhasil menghapus juga ya. Oke, kita sekarang coba login sebagai administrator. Sama ya, cuma bedanya ada menu material dan juga review. Nah, kalau misalkan administrator ini, ya dia di menu material ini selain bisa eh, edit punya dia sendiri, ya, dia juga bisa nge-view buat yang user Arif Nugroho tadi. Tapi cuma bisa nge-view ya, nggak bisa edit ataupun delete-nya karena sesuai siapa yang buatnya itu. Jadi di sini statusnya pun ada pending, pending, gitu kan. Nah, course-nya ya tentu aja cuma dua karena yang di post ya cuma ini. Nah, yang tadi sama user Arif udah publish tapi nunggu approval itu ya ini di sini muncul. Nah, ini ya di halaman ini kita bisa ngelakuin approve ataupun reject. Kalau misalkan kita approve, misalkan ini ya, oke langsung approve aja. Nah, berkurang kan? Nah, terus kita coba di course, tambah tuh si pembuatnya Arif Nugraha. Ya, cek di sini. Nah, kan, dan juga oke, terus kita review lagi. Yang ini kita coba reject ya, reject. Oke, reject. Nah, terus alasannya kenapa ditambahin modal juga terkait dikasih reason juga harus rejectnya. Karena kalau misalkan cuma di reject aja, si user kan nggak tahu tuh kekurangannya dia di mana, kok bisa di reject gitu. Makanya adanya fitur ini. Untuk material, submit, oke, udah nggak ada yang bisa di review lagi di halaman ini. Nah, di sini juga di halaman administrator ya, ya reject. Sekarang kita login sebagai usernya untuk ngecek yang data yang di reject tadi. Publish, reject ya. Nah, di reject ini si user bisa ngeliat tuh kurangannya itu di mana. Edit. Nah, listennya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan keterangannya tolong ditambahkan apa, misalkan ada pesan dari si administratornya, jadi si user pun bisa aware gitu, emang kekurangannya di mana gitu. Jadi bisa diperbaiki, resubmit untuk di-review ulang, nah, baru tuh di-review biasa lagi kayak tadi. Ya, kalau misalnya di-approve ya langsung publish ya. Oke, itu overall dari eh, fitur aplikasinya. Coba sekarang untuk registernya ya. Nama Yudi, Yudi, form, shopnya. Sekarang saya udah login sebagai si Budi. Nah, udah ada di sini udah ada. Jadi ya sama halnya kayak tadi bisa nambahin juga. Gitu. Oke, mungkin itu saya bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.